bisa diperbaiki. Semoga pemerintah mau untuk memperbaiki. Amin. Apalagi kan presidennya kan baru kan. Dikatakan melanggar pasal 29 karena Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak atas ketersediaan teman-teman telah hadir pada podcast Kamis malam hari ini. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, aku Raihan dan teman saya. Dan aku Buniwati. Di sini aku akan membantu Raihan untuk membahas topik malam hari ini. Aku mengajak teman-teman ini untuk berbagi pandangan tentang topik kali ini. Aku akan kenalin mereka. Hai, aku Arum. Hai, aku Tinan. Hai, aku Cindy. Ya udah, yuk kita langsung masuk ke topiknya. Untuk malam hari ini, kita akan membahas Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk Cindy, menurutmu pasal 29 ini tentang apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku itu pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar spiritual, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa Indonesia itu bukanlah negara yang sepenuhnya dan juga tidak mengadopsi salah satu agama saja sebagai agama yang resmi. Indonesia menghargai segala bentuk agama dan kepercayaan ya yang dianut oleh masyarakatnya. Jadi gitu kalau menurut aku. Aku juga setuju dengan pendapatnya Cindy dan aku rasa penting untuk mencatat bahwa meskipun Indonesia berdasarkan atas ketuhanan, hal ini tidak mengurangi hak warga yang mungkin tidak memeluk agamanya tertentu. Pasal ini lebih bersifat sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegaranya. Negara tetap memastikan adanya pemisahan antara urusan agama dengan pemerintahannya, walau ada pengaruh nilai-nilai spiritual dalam kebijakannya. Lalu, bagaimana dengan ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Untuk Dinan, apa pendapatmu dan analisismu? Oke, menurut saya pasal 29 ayat 2 ini sangat penting bagi negara karena setiap individu itu berhak memilih dan memeluk agamanya dan keyakinannya masing-masing, serta setiap orang itu seharusnya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau gangguan dari pihak yang lainnya. Ya, aku setuju banget sama pendapatnya Dinan. Ayat 2 ini juga mencerminkan bahwa di Indonesia itu kan ada banyak banget nih agama yang diakui, ada 6 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu. Jadi semestinya dengan adanya pluralitas atau keberagaman ini, pemerintah itu menyadari bahwa semestinya mereka menghargai hak tiap-tiap individu untuk beragama dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, aku juga setuju dengan pendapat teman-teman semua karena kebebasan ini adalah fondasi penting dari hubungan antar umat beragama di Indonesia. Lalu bagaimana menurutmu Cindy? Apakah ada tantangan dalam penerapan pasal 29 ayat 2 ini? Kalau berbicara masalah tantangan, tentu saja ada ya tantangannya. Karena sekarang ini kita bisa melihat bahwa masih banyak sekali ya tindakan intoleransi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Itu. Oke, setelah pasal 29 ayat 1 tadi, sekarang kan ada kasus agangan. Seperti contohnya di dalam paskibraka itu, siswanya saat pelantikan itu disuruh melepaskan jilbabnya oleh Bapak Presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan ini, terutama karena tidak ada paskibraka putri yang mengenakan jilbab, bahkan dari Aceh. Nah, betul nih. Dan yang menjadi sorotan utama adalah tanggapan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengedepankan keseragaman. Namun banyak pihak yang menentang mengatakan bahwa larangan ini bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin dalam pasal 29 UUD 1945. Ya, dan BPIP pun akhirnya minta maaf
untuk aksi kontroversinya ini. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang konstitusi dulu. Di pasal 29 ini disebutkan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan, setiap orang itu dapat memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jadi ketika paskibraka putri dilarang mengenakan jilbab, secara tidak langsung ini bisa dikatakan melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh pasal tersebut. Aku juga setuju sih dengan pendapatmu. Selain itu, Menteri Agama juga menegaskan bahwa memakai jilbab adalah hak pribadi yang tidak dipaksakan untuk dilepas. Artinya, tindakan ini memang tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang nilai Pancasila pun tindakan ini juga tidak sesuai ya, juga kontroversial. Karena seperti yang kita ketahui, di sila kedua itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Mestinya dengan adanya sila ini, BPIP itu menghargai hak-hak tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya. Dalam hal ini adalah mengenakan jilbab. Karena kalau kita lihat di sila kedua itu kan seharusnya menghargai hak-hak tiap individu gitu ya. Jadi apa yang dilakukan BPIP ini sangat tidak sejalan dengan Pancasila. Padahal harusnya BPIP itu kan mengawal jalannya ideologi Pancasila ya. Tapi kan kok yang dilakukan itu malah bertentangan gitu loh. Benar banget. Bahkan Kiai Khalil dan tokoh-tokoh lain menyebut tindakan ini tidak Pancasilais dan menentang konstitusi. Mereka tidak mencerminkan keberagaman yang harusnya dijunjung tinggi di Indonesia. Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB juga ikut mengkritik keras keputusan BPIP ini. Selain itu, peran masyarakat di sini juga sangat signifikan. Mereka beramai-ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial, membuat isu ini viral dan akhirnya memaksa BPIP untuk merespon. Menurut kalian, seberapa besar peran masyarakat dalam membuat isu ini mendapat perhatian yang lebih luas? Oke, menurutku peran masyarakat di sini sangat besar ya dalam menyuarakan ketidakadilannya. Apalagi di sini media sosial itu sudah dapat digunakan secara Untuk mengkritik gitu ya. ya untuk mengkritik dan menekan pihak-pihak terkait. Jadi ini bisa dibilang salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar. Oh, boleh juga sih itu. Karena kalau nggak ada tekanan dari masyarakat, mungkin masalah ini akan berlalu begitu saja tanpa ada klarifikasinya. Tekanan dari publik ini juga menunjukkan bahwa isu jilbab ini bukan sekedar masalah agama, namun juga soal kebebasan individu dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negaranya. Ya, aku setuju banget sama pendapatnya Alun ini. Dan pada akhirnya pun karena banyaknya kritik juga, BPIP kan mencopot aturannya itu ya. Dan akhirnya pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN, para peserta paskibraka putri ini kan boleh mengenakan jilbabnya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa pendapat masyarakat itu masih didengar dan kebebasan beragama pun masih diperhatikan oleh pemerintah. Betul. Ini pelajaran penting bahwa hak beragama tidak boleh dikompromikan, bahkan dalam urusan formal seperti paskibraka. Lagi pula, pasal 29 UUD 1945 sudah jelas menjamin kebebasan beragama setiap individu dan negara harus melindungi itu. Jadi, apa yang dilakukan BPIP memang bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945, yang mana itu tidak seharusnya terjadi di negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita, bukan hal yang harus dihapuskan demi keseragaman. Nah, topik kedua kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan yang bertepatan di Bali. Tahun ini umat Hindu di Bali merayakan Nyepi, sementara umat Islam merayakan awal Ramadan. Nyepi seperti kita tahu adalah hari di mana seluruh aktivitas di Bali dihentikan dan umat Hindu menjalani hari dengan penuh ketenangan, meditasi, dan doa. Sedangkan umat Islam khususnya di bulan Ramadan biasanya aktif dengan kegiatan ibadah termasuk sholat tarawih. Betul. Mengingat mayoritas penduduk Bali itu adalah umat Hindu, masyarakat yang mungkin beragama Hindu itu menghimbau
umat Islam untuk sholat tarawih di rumahnya masing-masing agar bisa Saling menghargai dan ya, menghormati. benar. Lalu setelah saya baca masalah kasus ini, MUI Provinsi Bali juga turut menyosialisasikan seruan ini agar seluruh umat beragama di Bali ini bisa memahami dan saling menghormati perayaan satu sama lain. Oh gitu. Tapi dari sisi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah contoh nyata bagaimana negara menjamin kebebasan beragama, tetapi juga mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragamanya. Umat Islam di Bali tidak dilarang untuk beribadah, akan tetapi mereka diminta untuk menyesuaikan diri dengan kondisi khusus yang terjadi pada saat hari Nyepi. Ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang juga memperhatikan hak dan kenyamanan umat agama yang lainnya. Oke, jadi aku setuju banget nih. Menurut aku juga di sini kita harus melihat peran dari MUI Provinsi Bali ya. Dalam kasus ini, MUI Provinsi Bali itu sangat berperan dalam mengedukasi masyarakat. Kalau kita melihat nyepi itu kan identik sama situasi ketika sepi ya, harusnya kan sepi, namanya juga nyepi kan. Yes. Jadi kalau himbauan untuk tidak menggunakan pengeras suara dan juga meminimalisir penggunaan penerangan itu bagus banget untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tepat sekali. Menurutku, ini adalah contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila dan pasal 29 bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan antar umat beragama tidak hanya soal kebebasan untuk menjalankan ibadah masing-masing, tetapi juga soal bagaimana kita saling menghormati perayaan dari agama lain. Nah bener tuh, menurutku ini juga menegaskan bahwa kebebasan beragama yang dijamin dalam pasal 29 itu tidak berarti kebebasan mutlak tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Justru kebebasan ini harus diiringi dengan rasa tanggung jawab dan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Betul banget nih, dan jika kita melihat peran masyarakat di sini, mereka juga aktif berperan dalam menjaga harmoni. Mereka meminta majelis agama dan lembaga sosial keagamaan untuk turut menyosialisasikan seruan ini. Nah, sehingga seluruh umat beragama di Bali bisa memahami pentingnya menghormati Hari Raya Nyepi. Masyarakat tidak sekedar pasif, akan tetapi ikut terlibat langsung dalam menjaga kerukunan. Oke, jadi dari kasus ini menunjukkan bahwa toleransi itu bukan hanya soal menghargai perbedaan, tapi juga soal bagaimana kita menyesuaikan diri dan berbagi ruang dengan orang lain, dengan pihak lain, begitu ya. Kalau dalam konteks kasus peringatan Nyepi dan awal Ramadan ya tadi di Bali ini, kita bisa melihat bahwa dua hari besar, dua perayaan besar dari dua agama di Indonesia itu tetap bisa dilakukan secara berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Dan menurutku ini keren banget sih, iya nggak? Iya sih, soalnya kan kayak toleransi gitu Toleransinya kan kuat Iya. banget, sedangkan kan di Bali kan memang mayoritas kan umat Hindu, sehingga iya. kan yang Islam kan lebih sedikit daripada Hindu, jadi harusnya saling menghargai gitu sih. Betul, setuju banget. Ini adalah bentuk nyata bagaimana nilai keberagaman dalam perbedaan bisa benar-benar diterapkan di Indonesia. Jadi meskipun ada perbedaan besar dalam cara perayaan Nyepi dan Ramadan, keduanya tetap bisa berjalan dengan harmonis tanpa ada konflik. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara yang plural dan multikultural bisa menjadi contoh bagaimana perbedaan agama tidak seharusnya memecah belah, melainkan justru memperkuat persatuan. UUD 1945 sudah sangat menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya, dan negara harus hadir untuk memastikan hal itu dijalankan dengan baik. Benar, dan peran pemerintah dan masyarakat di sini sangat krusial buat. Dengan adanya komunikasi yang baik seperti ini, kita bisa melihat bagaimana semua pihak saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan masyarakat. Jadi dari dua topik ini kita bisa melihat dua sisi. Dari implementasi pasal 29 UUD 1945. Di satu sisi, kita bisa membahas bagaimana pelanggaran jilbab pada paskibraka yang berpotensi melanggar hak kebebasan beragama.
Dan di sisi lain, ada contoh bagus bagaimana program pemerintah dan masyarakat di Bali berhasil menjaga kebebasan beragama dengan cara saling menghormati. Setuju nih. Dan aku harap diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga hak-hak beragama, serta bagaimana kita hidup harmonis di tengah-tengah perbedaan. Jadi jangan lupa untuk selalu menghargai perbedaan dan toleransi ya, teman-teman. Betul. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang kasus influencer Lina Mukherjee. Betul? Betul. Iya, iya. betul. Influencer Lina Mukherjee, dia membuat konten TikTok dengan mengucapkan bismillah sebelum memakan daging babi. Dan tindakan ini dianggap sebagai penistaan agama. Akhirnya dia divonis 2 tahun penjara. Ini menarik karena melibatkan kebebasan berekspresi dan hukum penistaan agama di Indonesia. Betul banget. Vonis ini mengundang banyak reaksi, terutama dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sangat mengecam tindakan Lina karena dianggap menghina agama Islam. Ini menunjukkan betapa sensitifnya isu agama di negara kita, di mana hukum penistaan agama diterapkan dengan cukup ketat. Benar. Ya, cukup Nah, ketat sekali. waktu ini juga kan kasusnya sangat ramai ya, sangat viral di media sosial juga. Nah, pemerintah itu juga tidak tinggal diam. Melalui jalur hukum, mereka memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap layak untuk kasus ini. Lina dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta. Menurutku hal ini dilakukan dengan upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Iya, memang hukum ini ada untuk melindungi seluruh pihak dari penghinaan ya. Contohnya kayak penistaan agama ini. Tetapi sayangnya ada nih beberapa pihak yang mengkritik dari pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka menilai hukum yang di Indonesia ini terlalu keras gitu ya. Jadi terlalu membatasi kebebasan untuk berekspresi. Padahal semestinya kalau di negara yang plural seperti Indonesia ini, hukum-hukum seperti ini nih yang kita perlukan demi menjaga kerukunan antarumat beragama. Menarik juga melihat peran masyarakat di sini. Banyak yang mengancam tindakan Lina di media sosial. Bahkan ada yang mendesak agar kasus ini segera diproses hukum. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran masyarakat dalam menjaga norma-norma sosial dan agama di Indonesia. Ya, media sosial jadi platform yang sangat efektif dalam menekan kasus ini. Masyarakat bisa secara langsung menyampaikan pendapat mereka, baik mendukung maupun menolak. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan antara hukum dengan kebebasan berekspresi. Dan kita juga harus ingat nih, kalau ini tuh bukan hanya tentang penistaan agama, tapi juga bagaimana masyarakat bereaksi terhadap konten-konten kontroversial atau perbuatan-perbuatan kontroversial yang tengah ada di tengah masyarakat. Setuju nih, semoga semua pihak bisa lebih bijak lagi dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat di ruangan publik. Dengan begitu, kita bisa menjaga harmoni dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ya, dan itu mengakhiri diskusi kita pada kali ini. Semoga obrolan ini memberikan pandangan baru buat kalian semua tentang pentingnya memahami pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia. Nah, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.